aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita sinkronus di akuntansi keperlakuan kelas D yang sebelumnya diampu oleh Pak Denika, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan 9 sampai 16 nanti dosen pengampunya saya. Dan hari ini kita sinkronus yang pertama, itu berarti Anda sudah melewati pertemuan 9, 10, dan 11. Untuk materi sudah saya sampaikan semua di Sunan, tinggal Anda download, atau misalnya Anda masih kurang puas dengan PPT saya, bisa lihat dari YouTube, itu juga sudah saya upload video-video, walaupun bukan dari saya. Nah, nanti akan saya kupas 3 materi yang sudah Anda download, ya. Yang pertama terkait dengan materi metode riset akuntansi keperilakuan ya. Ini juga sudah saya share materinya di Sunan, tinggal Anda download saja. Risetnya. Apa sih riset itu? Nih, usaha yang sistematis untuk menyelidiki sebuah masalah. Nah, biasanya kalau anak S1, riset itu bisa berupa skripsi, bisa berupa penelitian yang ditulis dalam suatu tulisan, ya, di mana dia mampu menjawab pertanyaan terkait dengan fakta, fenomena, gejala dari masalah tersebut. Nah, Anda semester berapa ini? Semester 6, Bu. Semester 6 berarti Anda sudah mengambil metode penelitian ya? Atau baru mengambil? Baru mengambil semester ini, Bu. Baru mengambil. Kalau baru mengambil berarti mata kuliah ini sambil beriringan dengan metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian itu kan suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik bagaimana cara membuat sebuah riset. Teknik untuk membuat sebuah penelitian. Nah, kalau yang di metodologi penelitian itu adalah riset, segala macam riset, baik kuantitatif, kualitatif, ya, dari segala aspek. Nah, kalau yang di akuntansi keperilakuan, riset yang dimaksud terkait dengan riset keperilakuan, penelitian terkait dengan keperilakuan. Langkah apa sih yang harus Anda tentukan ketika Anda mau membuat penelitian ini? Yang pertama adalah Anda harus menentukan fakta, fenomena, atau gejala. Kadang di metode penelitian kan Anda diminta untuk membuat sebuah fenomena. Nah, apa sih fenomena itu? Fenomena itu adalah suatu hal yang menyebabkan orang itu tertarik untuk meneliti karena ada suatu kondisi yang tidak semestinya. Itu namanya fenomena. Saya contohkan, misalnya Anda mau mengambil tentang kepatuhan wajib pajak. Ya. Wajib pajak yang patuh itu kan artinya dia punya perilaku yang baik. Dari perilaku yang baik itu kan ada suatu sebab yang menyebabkan wajib pajak itu bisa mematuhi peraturan perpajakan. Fenomenanya apa? Ini Anda mencari masalahnya. Masalah apa yang bisa menyebabkan Anda kok bisa meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Misalnya Anda mendapatkan fenomena bahwa di Kudus itu wajib pajaknya dari tahun ke tahun, katakanlah dari 2017, 18, 19, 20, itu kepatuhannya makin menurun, ya. 17, 18, 19, 20 makin menurun, sehingga Anda tertarik nih, kira-kira orang Kudus itu wajib pajaknya itu patuh enggak? Nah, itu namanya fenomena. Suatu masalah yang menyebabkan Anda tertarik untuk meneliti. Nah, ini bisa Anda baca sendiri ya. Kemudian ada teknik-tekniknya, ada validitas dan keandalan. Jadi Anda kalau bicara validitas itu biasanya bicara tentang kuesioner. Misalnya Anda mau menyebarkan kuesioner, itu harus ditentukan dulu. Valid nggak sih pertanyaan Anda? Kalau pertanyaan Anda itu tidak valid, tidak sesuai ya dengan judul Anda, dia tidak akan menghasilkan hasil penelitian yang semestinya.
Contoh, Anda mau meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, tapi kuesioner Anda itu tidak terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Itu artinya tidak memenuhi validity karena tidak sesuai. Keandalan juga sama. Bisa diandalin nggak sih kuesioner Anda? Nah, itu namanya keandalan atau reliability. Metode pengumpulannya sekunder atau primer. Nah, ini juga sudah dipelajari di metodologi penelitian ya nanti. Kalau yang sekunder ya, itu artinya datanya siap untuk dipakai. Tidak perlu diolah. Jadi, kalau yang data primer ya, sumber asli. Nah, karena sumber asli maka perlu adanya suatu pengujian lebih lanjut. Ya, ini juga sama, memilih responden. Siapa sih orang yang akan Anda wawancara? Tadi kalau kepatuhan wajib pajak. Nah, wajib pajak itu kan ada badan, ada perorangan. Nah, itu siapa sih fokus yang akan Anda kasih kuesionernya? Nah, itu namanya memilih responden. Dan ini juga nanti akan dipelajari di metodologi penelitian. Instrumen riset. Nah, ini berkaitan dengan validity dan reliability tadi ya. Antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang kedua itu jangan sampai berlawanan. Nah, ini sering ketika Anda membuat proposal skripsi, pertanyaannya, itemnya tidak Anda cerna dengan baik. Sehingga instrumennya itu nanti jadi kurang valid. Analisis data dan pelaporan, ini tahap akhir ya. Analisis data, berarti kuesioner sudah Anda sebar, kemudian Anda olah, Anda analisis, ya alat analisis itu banyak, ada yang menggunakan SEM, ada yang menggunakan regresi berganda, ada yang menggunakan regresi linear, ada yang menggunakan ANOVA. Nah, itu bicaranya ke statistik nanti kalau analisis data. Oke. Dan ini ya di materinya Pak Dan itu sebelumnya sudah di-downloadkan atau sudah di-uploadkan PDF. Nah, ini bisa saya tunjukkan. Pak Den itu upload ini PDF. Bisa Anda download ya. Method in Behavior Research. Nah, itu bisa saya download seperti ini. Ya. Ini itu bicara terkait dengan riset, dengan penelitian. Langkah apa saja yang bisa Anda lakukan ketika Anda mau meneliti nih scientific understanding of behavior ya. Ini bagaimana cara Anda memahami sebuah perilaku. Ada sebuah ilustrasinya. Saya nggak masuk di materi satu ya, saya coba ke yang kedua, where to start. Di mana kita mulainya? Bagaimana kita memulai sebuah penelitian? Nah, ini ada question-nya, berarti rumusan masalahnya kita rumuskan. Mungkin Pak Den itu juga ngasih contoh jurnal ya. Nah, ini saya downloadkan. Ini persepsi mahasiswa akuntansi tentang independensi. Nah, sebelum Anda bisa menulis artikel ini, berarti ada langkah-langkah yang harus Anda pahami dulu. Langkah pertama apa di sini? Research question-nya. Pertanyaan penelitiannya harus Anda tentukan dulu. Bisa kita lihat research ininya ya, question-nya. Research question biasanya itu masuknya di pendahuluan karena satu jurnal dengan jurnal yang lainnya itu mungkin berbeda ya. Oh, research question-nya belum muncul ya di sini. Oke. Mungkin research question itu bisa Anda lihat dari abstrak ya. Nah, ini. Biasanya rumus dengan tujuan itu tujuan adalah menjawab dari rumus. Ya, rumus bisa Anda lihat dari sini.
Mungkin Mbak Tabita, ya, saya minta tolong Mbak, bisa Anda bacakan Mbak rumusan pertanyaan atau riset question-nya ini di di paper ini apa Mbak? Yang pertama. Yang pertama itu bagaimana mengaruh perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap independensi? Ya, berarti kan sebuah pertanyaan ya. Kalau yang ini perbedaan persepsi itu adalah tujuannya menjawab dari rumusnya. Bagaimana sih bedanya mahasiswa laki-laki dengan perempuan ketika dia ditanyain tentang independensi? Kan gitu ya. Yang kedua, Mbak. Yang kedua, bagaimana pengaruh performa akademik terhadap persepsi mahasiswa tentang independensi? Ya, bagaimana sih performa akademik? Nah, ketika mahasiswa itu ditanyain tentang independensi. Nah, 2 riset question ini kemudian Anda tulis, Anda tuangkan ke dalam paper, ya. Setelah riset question-nya, kemudian Anda menentukan apa ini, Mbak Tabita? Setelah riset question-nya. Menentukan hipotesis. hipotesis. Apa sih hipotesis? Ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Anda menduga karena Anda belum meneliti. Jadi Anda memprediksikan, ya, kira-kira nanti penelitian saya ini bagaimana? Berpengaruh atau tidak? Itu namanya hipotesisnya. Oke, hipotesisnya bisa kita lihat di sini. Kita cek hipotesis yang mana coba? Mungkin sambil Anda download ya materinya Pak Denika yang kemarin. Nah, ini akan saya ulas. Ya. Coba Mbak Tabita bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya, biar saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Sekarang coba Mbak Wulandari. Mbak Wulandari, coba saya dibacain hipotesisnya Mbak. Mute-nya dibuka Mbak, di-on-kan mute-nya. Iya, Bu, lupa. Ya, gimana? Yang pertama itu terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terdapat independensi. Terus yang kedua itu Stop, ulangi lagi. Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap independensi. Stop dulu ya. Hipotesis 1, ini ada kaitannya nggak dengan riset question tadi Mbak Wulandari? Ada. Ada. Jadi antara riset question dengan hipotesis itu satu kesatuan yang lurus ya. Jangan sampai rumusnya apa, hipotesisnya apa. Ketika nanti Anda menyusun proposal, perhatikan rumusan masalahnya, riset question-nya, dibandingkan dengan hipotesisnya. Paham ya Mbak Wulandari? Sekarang hipotesis yang kedua. Terdapat performa akademik mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap independensi. Ya. Kalau yang hipotesis pertama itu Anda akan menguji uji beda, membedakan, ya kan, antara laki-laki dengan perempuan. Namun untuk yang H2 ini kita akan menguji pengaruhnya. Apakah performanya akademik di sini disingkat dengan IPK ya. Apakah dengan IPK-nya yang tinggi dia itu akan memahami independensi? Ataukah jika IPK-nya tinggi rendah dia itu malah yang independen? Nah, ini akan Anda jawab. Anda prediksikan, ya kan? Bagaimana cara menjawabnya? Ya, ini bisa bagaimana cara menjawabnya? Itu saya kembali ke behavior research lagi.
Kalau ini etikanya ya, saya lewatin aja. Nah, ini metode alat ujinya. Bentar. Ya, saya masuk ke sini dulu aja. Ya, kita langsung ke metodenya aja. Kalau jenis penelitian kuantitatif ya, karena menggunakan angka, populasi sampelnya adalah mahasiswa ini, jurusan akuntansi ya. Jadi fokusnya adalah jurusan akuntansi. Tadi kan bicara tentang respondennya ya. Jangan sampai jurusan lain akan menjawab kuesioner Anda. Itu akan tidak relevan, tidak akan valid, tidak akan reliable. Karena kita bicara independensi itu kan terkait dengan profesi akuntansi. Gitu. Misalnya orang TI, nah, orang teknik informatika, Anda kasih kuesioner Anda yang nggak akan valid. Gitu. Sampelnya pakai metode purposive sampling. Saya pakai alat ujinya aja, coba alat ujinya. Nah, pakai tadi validity, dipakai. Kemudian pakai reliabilitas. Kemudian pakai analisis deskriptif. Kemudian, ini uji hipotesisnya harus pakai asumsi klasik dulu, ada normalitas, ada homogenitas. Nah, ini uji hipotesisnya ya. T-test atau uji beda. Atau independent sample t-test, ini sama. T-test atau uji beda atau independent sample t-test. Karena tadi H1 kan akan menguji bedanya. Bedanya laki-laki dengan bedanya perempuan. Oke. Yang kedua nanti akan diuji dengan menggunakan hipotesis yang kedua ya. Pakai ANOVA. Nah, ini performa akademik. Pakai ANOVA karena dia dibuat grup ya. Nah, ini pakai ANOVA. Untuk di grup IPK yang kurang dari 3 dan IPK yang lebih dari 3. Ternyata yang berpengaruh adalah yang lebih dari 3 karena kurang dari 0,05. Namun kalau yang IPK-nya kurang dari 3 ini tidak berpengaruh. Artinya IPK-nya kurang dari 3 itu dia tidak memahami independensi. Karena kan ini baru persepsi ya. Mahasiswa itu kan belum bekerja. Mahasiswa belum menerapkan konsep akuntansinya sehingga baru persepsinya. Yang IPK-nya tinggi itu dia mampu memahami yang namanya independensi. Nah, apa sih independensi itu? Nah, itu di atas ada yang namanya variabel. Definisi variabel untuk independensi, definisi variabel untuk saya lupa tadi variabelnya apa aja. Coba kita cek ya. Independensi ya. Ini ada instrumennya. Dan inilah yang namanya instrumen itu. Pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner. Ini. Coba nanti bisa dipahamin lagi ya, saya hanya mengupas kulitnya aja. Ya. Hasil akhir ya, bisa Anda lihat di kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Karena rumusnya tadi 2, Mbak Wulandari lagi coba. Tolong dibacain Mbak hasilnya apa Mbak? Ya, Bu. Yang pertama itu tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap independensi. Oke, stop. Dengan demikian. Stop dulu Mbak. Ini kan
kesimpulan yang pertama menjawab hipotesis berapa, Mbak? Mute-nya belum dibuka, Mbak. Hipotesis yang pertama, Bu. Nah, jadi antara research question, hipotesis, alat uji, dengan kesimpulan itu harus lurus, harus sinkron. Saya ulangi lagi ya. Research question-nya, mungkin Mbak Tabita, coba. Mbak Tabita, research question yang pertama tadi bagaimana, Mbak? Research question yang pertama itu bagaimana perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap independensi. Oke, bagaimana kan? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan? Sekarang Mbak Wulandari, hipotesisnya tadi bunyinya gimana, Mbak? Hipotesis yang pertama ya, Bu, itu Ya, terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap independensi. ya. Berarti kan sudah ngeling ya risetnya, riset questionnya, hipotesisnya. Sekarang alat ujinya. Ya, masih ingat enggak Mbak Wulandari alat ujinya yang H1 tadi pakai alat uji apa, Mbak? Uji apa Lupa, ya? Bu. Lupa. Uji beda kan mau membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Independent sample test. Nah, sekarang Mbak Tabita coba kesimpulannya apa, Mbak Tabita? Untuk kesimpulannya, persepsi mahasiswa terhadap independensi tidak berpengaruh terhadap gender. Oke, yang pertama aja. Kan masih H1 tadi. Kesimpulan yang pertama aja. Kesimpulan yang pertama itu tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap independensi. Nah, jadi 4 item tersebut itu harus sinkron. Saya ulangi lagi ya. Penting ini karena ini kaitannya dengan proposal Anda nanti. Research question, kemudian hipotesis, alat uji, dan kesimpulan. Nah, ini namanya sebuah paper yang bagus. Jangan sampai rumusnya apa, hipotesisnya apa, kesimpulannya apa. Jangan sampai seperti itu. Kalau yang H2 itu kan terkait dengan pengaruh. Dia pakainya uji ANOVA. Sehingga bahasanya bukan uji beda. Dia pakai bahasa berpengaruh. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Mbak Wulandari bisa nulis di chat ya, nama sama NIM-nya. Biar saya masukkan. Iya, Bu. Oke. Yang tadi Mbak Tabita Ari ya. Yuk, sekarang Mbak Wulandari. Oke, saya stop dulu. Yang kedua Mbak Wulandari NIM-nya 163 ya. Iya, Bu. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya karena hari ini ada beberapa materi yang harus saya sampaikan. Yang kedua itu tentang pengendalian keuangan ya. Ya. Jurnalnya apa sih untuk pengendalian keuangan? Nah, sebenarnya materi pengendalian keuangan itu sudah Anda pelajari di mata kuliah akuntansi manajemen ya. Masih ingat enggak akuntansi manajemen? Yang mengajar akuntansi manajemen itu salah satunya adalah saya. Jadi ketika Anda belajar akuntansi manajemen, itu sebenarnya Anda juga belajar tentang perilakunya akuntan, perilakunya manajer.
bagaimana akuntan manajemen itu mengendalikan keuangan yang dikelolanya. Nah ini pentingnya laporan keuangan. Kalau akuntansi manajemen itu kan fungsinya untuk internal ya. Dia mengelola laporan khusus untuk internal. Tapi kalau akuntansi keuangan itu kaitannya dengan eksternal. Karena investor, pemegang saham itu butuhnya laporan keuangan untuk pihak eksternal. Beda ya. Kalau yang di sini fungsinya untuk mengevaluasi kinerja, untuk kompensasi. Kompensasi itu terkait dengan gaji. Kemudian kalau pemegang saham juga sama untuk kinerja. Nah, di akuntansi manajemen, kinerja perusahaan itu bisa dilihat melalui banyak metode ya. Bisa pakai return on investment, bisa pakai return on asset, bisa pakai Tobinski. Nah, banyak sekali. Anda tengok lagi di akuntansi manajemennya ya. Fungsi keuangan, mengatur pencarian dana. Nah, ini juga ada kaitannya dengan manajemen keuangan dan investasi. Anda mau ambil dananya dari mana? Ketika mau investasi, kan butuh dana besar. Nah, dana besar itu Anda peroleh dari mana? Apakah dana itu dari utang? Apakah dari pemegang saham? Ataukah mau dari obligasi? Nah, itu semuanya sudah dipelajarinya di manajemen keuangan dan investasi. Yang ngampu juga saya ya waktu itu di manajemen keuangan. Jadi akuntansi keperilakuan itu sebenarnya adalah mata kuliah yang mempelajari perilaku akuntan, perilaku manajer, di mana mereka mengelola dana. Dalam mengelola dana itu bagaimana sih perilakunya? Nah, di sini harus dikendalikan. Kalau Anda mengelola dana tanpa ada yang mengendalikan, maka keuangan itu akan amburadul. Makanya kenapa di sebuah perusahaan itu bagian keuangan harus terpisah dengan bagian yang lainnya. Keuangan tidak boleh nyampur dengan operasional, tidak boleh nyampur dengan pemasaran. Karena keuangan itu independen. Jadi kalau kasir tidak boleh kaitannya dengan bagian penjualan. Kasir ya bagian uang. Gitu. Ini bisa Anda pelajari sendiri ya. Nah, paper yang terkait dengan fungsi pengendalian keuangan itu banyak sekali. Contoh tadi saya contohkan tentang kinerja perusahaan. Itu bisa dilihat dari ROI, ROA, Tobinski, bisa pakai balance scorecard ya. Balance scorecard itu juga dipelajarinya di akuntansi manajemen, tidak perlu saya sampaikan lagi karena Anda sudah menempuh kemarin di akuntansi manajemen ya. Oke, ini untuk yang pengendalian saya kira nggak ada masalah. Masih ada satu lagi materi yang terkait tentang ini juga materi 11 ya. Tentang akuntansi pertanggungjawaban ini juga sudah dipelajari di akuntansi manajemen. Bagaimana seorang akuntan itu mempertanggungjawabkan ya atas dana atau uang yang sudah dikelolanya. Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Nah, pusat pertanggungjawaban itu ada 4. Pusat pertanggungjawaban investasi, pusat pertanggungjawaban pendapatan, pusat pertanggungjawaban laba, pusat pertanggungjawaban biaya. Ya, di akuntansi manajemen ditengok lagi. Nah, fungsinya apa sih pusat pertanggungjawaban? Ya, fungsinya mempertanggungjawabkan tadi. Kalau yang investasi berarti dia mempertanggungjawabkan investasi perusahaan. Contoh misalnya perusahaan itu menginvestasikan dananya untuk membuat produk baru. Nah, otomatis kan dananya banyak ya. Kalau dana banyak itu ya bagaimana investasinya? Apakah ini juga bicara lagi terkait dengan akuntansi manajemen maupun MKI ya.
layak enggaknya sebuah usaha tersebut, ya. Bagaimana NPV-nya, bagaimana IRR-nya, bagaimana payback period-nya. Nah, itu namanya pusat pertanggungjawaban investasi. Pusat pertanggungjawaban penjualan. Bagaimana perusahaan itu bisa atau mampu menghasilkan penjualan yang tinggi. Kalau pusat pertanggungjawaban penjualan tidak bisa mempertanggungjawabkannya, ya kinerja perusahaannya jelek karena ROI-nya pasti nanti kecil. Gitu. Dan seterusnya, bisa ditengok lagi di akuntansi manajemennya. Ya. Poin saya, di akuntansi keperilakuan, intinya perilaku akuntan atau perilaku manajer dalam mengelola dana. Nah, biasanya perilaku itu banyak dituangkan melalui riset-riset, melalui penelitian-penelitian. Penelitian-penelitian itu biasanya bicaranya terkait tentang fraud atau tentang kecurangan. Itu kan sebuah perilaku. Kalau dari jurnal tadi, ya, itu kan bicaranya tentang persepsi mahasiswa tentang independensi. Ini kan baru persepsi ya. Kalau persepsi itu Anda belum melakukan profesi tersebut. Bisa juga mahasiswa akuntansi ini diganti respondennya misalnya persepsi ini akuntan publik. Ya, akuntan publik itu kan harus bekerja secara independen ya. Apakah di situ benar kalau seorang akuntan itu pasti independen? Nah, itu bisa Anda pelajari. Jadi ketika Anda mau nyusun judul, ya, jangan terpaku hanya judul-judul yang ada di repositori. Banyak sekali judul di luar sana yang harus Anda gali. Kayaknya judul seperti ini jarang kalau mau mengambil proposal seperti ini. Gitu. Saya juga punya paper terkait tentang perilaku etis. Oke, ini waktunya mau habis ya. Misalnya Anda mau membuat paper itu bisa lihat dari Google Scholar saya ya. Itu ada tentang perilaku etis. Oke, ini waktunya habis ya, sudah 1 menit. Mungkin nanti kalau mati berarti waktunya sudah habis. Nanti akan saya upload di YouTube. Aduh, kok nggak mau, kenapa ini? Nanti bisa dicari sendiri ya di Google Scholar atas nama saya.